diminta sama tim kreatif untuk berdandan look like a Barbie. So emang didandanin kayak gini emang karena temanya, bukan karena sayanya datang seperti ini, bukan, tapi memang diminta untuk berdandan like a Barbie karena memang lagi viral kan. Video yang saya posting waktu itu tuh ternyata viral. Karena saya posting itu akhirnya ada beberapa challenge Barbie lainnya yang mengikuti banyak sekali. Itu kalau boleh tahu predikat sebagai mirip dengan Barbie sejak kapan itu dinilai seperti itu? Ya itu sih sebenarnya berawal dari netizen sendiri ya yang menamai dan memanggil Queen Barbie lah, half human half doll lah gitu. Nah dari banyaknya netizen yang seperti itu akhirnya saya suka refleks aja gitu, kayak waktu itu bikin konten lagi menunggu photoshoot yang beberapa menit gitu, akhirnya saya minta ayo videoin dong gitu, jadi refleks aja tapi nggak sengaja ternyata viral. Akhirnya diikutin banyak konten kreator. Ada beban nggak sih ketika ada predikat half doll, half human gitu kan, atau mirip Barbie gimana? Ada beban nggak sih? Sebenarnya sih nggak beban karena itu branding, memang sudah di branding seperti itu gitu. Kalau untuk di dunia media sosial itu is okay, tapi untuk daily activity ya saya biasa aja. nggak dibuat-buat seperti ini. Ini kan karena setelah ada syuting tadi di Trans TV. Jadi kedepannya akan menguatkan karakter ini? Iya, brandingnya seperti itu. Dan mau fokus buat nyanyi karena udah selesai dengan kontrak Miss Asia. Nah berarti aktivitasnya sempat akan beralih ke nyanyi atau tetap aja kayak modeling dan segala macam tetap jalan atau gimana? Ya modeling masih tetap tapi tidak terlalu banyak, kayak hanya sebagai misalkan bulan depan saya ada diminta untuk beberapa judges, kegiatan modeling kids, kegiatan duta-duta daerah itu saya diminta untuk menjadi juri, saya masih terima. Tapi kalau buat terima job model mungkin lebih selektif. Sekarang lebih fokus ke nyanyi aja. Banyak disebut sebagai Barbie hidup gitu, maksudnya untuk dari segi perawatan seperti apa, lebih terjaga kah atau seperti apa? Ya perawatan saya sih lebih ini ya, karena kulit sensitif jadi nggak mau aneh-aneh juga gitu. Tapi kalau untuk mungkin lebih cantik lagi itu memang ada beberapa treatment yang saya jalani setiap bulan di klinik kecantikan. Kak pernah bilang nggak sih Barbie hidup gitu kan? Iya banyak, justru karena itu makanya kebawa lah itu karakternya sampai saat ini. Tapi untuk real life ya saya tetap human, not a doll, not Barbie. Biasanya kalau treatment itu apa yang dilakukan paling sering lah gitu? Kalau treatment saya nggak ada yang khusus harus tiap bulan ngapain, tapi biasanya kayak kesehatan, lebih ke bersihin gigi, terus wajah juga di apa itu namanya saya lupa ya, facial ya, yang ini sih nggak sampai merubah bentuk wajah. Berarti nggak ingin ngikut, bukan tren sih seperti yang artis yang operasi. Ada sih planning tapi masih belum, karena itu kan recovery-nya lumayan lama ya. Saya harus cari waktu yang tepat buat melakukan tindakan yang besar kayak gitu. Kakak Nisa untuk setiap harinya memang seperti ini? Tidak. tidak seperti ini. Ini karena temanya aja. Terus kemarin juga launching single lagu itu kan karena temanya memang dibikin half human half doll ya. Jadi saya didandanin seperti itu dengan tim saya, dengan karakter saya yang sudah dibentuk selama ini. Koleksi pakaiannya seperti apa? Koleksi pakaian saya malah lebih banyak tuh casual ya, kayak celana jeans sama t-shirt gitu aja. Ya, tapi untuk saat on cam seperti ini saya harus dress up. Tapi lebih nyaman ya pakai seperti ini kalau nyanyi? Kalau nyanyi seperti ini, tapi kalau buat daily activity tetap
Casual. Like human, not doll. Akan lebih banyak eksplor rambut juga nggak sih, warna-warninya atau seperti apa gimana? Ya, lebih suka juga kadang seperti ini, kadang lurus gitu. Ya, suka juga. Kalau saya masih banyak ya tanggapan netizen itu yang Banyak sekali. Namanya pro dan kontra itu pasti ada. Yang penting kita menyikapinya dengan bijak, nggak usah terpancing gitu kan. Mereka juga nggak kenal kita yang aslinya. Dihujat itu sudah biasa kalau memang menjadi public figure. Kalau nggak kuat ya jangan jadi public figure, bobo aja di rumah atau nggak di belakang layar aja gitu. Itu kan udah resiko seorang public figure, harus siap ya dikritik, dibully, di apa, tapi bukan dengan seperti itu terus kita membolehkan ngebully gitu, tidak, tapi gimana caranya kita menyikapinya. Kita nggak bisa mengendalikan mulut netizen, jari-jarinya netizen, kita nggak bisa mengendalikan itu, tapi bagaimana kita bersikap aja. Kalau saya sudah nggak nyaman, biasanya sih delete, block, bye, hempaskan. Itu udah mempersiapkan mental ya. Iya, itu mental udah disiapkan sejak 3 tahun yang lalu saat mengikuti kompetisi Miss Asia itu kan luar biasa juga hujatannya, apalagi lawannya udah bukan Indonesia lagi kan, se-Asia gitu. Dihujatnya bukan di Indonesia aja, itu wakil-wakil negara lain juga karena kompetisi ya. nextnya mau seperti apa Kak Kalisa dengan penampilan ini? Nextnya penampilannya akan tetap dibuat brandingnya half human half doll, itu untuk perform ya. Tapi kalau buat daily activity, kalau misalkan beberapa teman yang melihat saya, enggak dia kemarin jalan ke mall biasa aja ya emang half kan not full doll.